Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama saya Ahmad Ihsan. Semoga saat ini Anda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sobat pelatihan, saya senang bisa berada kembali menemani Anda pada video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan menjelajahi dunia menarik dari materi pembuatan video pembelajaran. Semoga sobat pelatihan dalam mempelajari video ini dapat memahami terkait dengan video pembelajaran dan dapat memproduksi video pembelajaran yang menarik dan inspiratif serta berdampak baik bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Sobat pelatihan, adapun tujuan dari materi kali ini, yang pertama adalah bagaimana Anda dapat memahami konsep dari video pembelajaran. Yang kedua, Anda memahami unsur dan kriteria dari video pembelajaran. Dan tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Anda dapat memproduksi video pembelajaran yang menarik. Itulah beberapa hal yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Sobat pelatihan, selanjutnya, apa itu video pembelajaran? Ya, video merupakan rekaman gambar, tentunya di sini adalah gambar hidup atau program untuk ditayangkan lewat perangkat tertentu, misalkan televisi, handphone, smartphone, komputer, dan sebagainya. Dengan kata lain, video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai suara. Bagaimana sekarang hubungannya dengan pembelajaran? Yaitu video pembelajaran adalah suatu media pembelajaran yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran. Sehingga program dalam video pembelajaran tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi secara lebih mudah dan lebih menarik. Itulah video pembelajaran. Sobat pelatihan, setelah kita memahami terkait dengan konsep dari video pembelajaran, selanjutnya apa saja unsur-unsur dari video pembelajaran? Video pembelajaran merupakan bahan pembelajaran yang tampak dengar atau kata lainnya adalah audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pelajaran. Video pembelajaran merupakan media audiovisual yang melibatkan alat indera penglihatan dan pendengaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Unsur-unsur video yang diperlukan dalam pembuatan video pembelajaran antara lain, pertama video, yaitu rekam video presentasi dari guru. Yang kedua, unsurnya yaitu unsur grafis yang meliputi aset visual berupa teks dan gambar. Unsur berikutnya yaitu unsur audio. Di sini adalah aset suara narator atau presenter dan background atau musik latar. Dan unsur yang selanjutnya di sini adalah animasi. Animasi pendukung dari video pembelajaran itu sendiri. Bisa meliputi video tutorial dari pembelajaran. Itulah beberapa unsur-unsur video pembelajaran. Sobat pelatihan, setelah kita membahas tentang unsur-unsur dari video pembelajaran. Selanjutnya, kriteria video pembelajaran. Menurut Wolfit, agar video pembelajaran efektif perlu memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama adalah video memiliki fungsi tertentu untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Sehingga perancang video perlu memperhatikan apa saja fitur yang terdapat di dalam video. Kriteria dari keefektifan yang kedua yaitu video dianggap efektif jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Kriteria yang ketiga yaitu terdapat efek pembelajaran yang bergantung pada individu atau bergantung kepada siswa. Sehingga diperlukan strategi untuk belajar secara efektif dan mandiri dari video pembelajaran. Itulah beberapa kriteria dari video pembelajaran menurut Wolfit. Selanjutnya, kriteria video pembelajaran yang lain
yang di sini dilihat dari aspek materi dan aspek video, aspek media. Aspek materi meliputi kebenaran konsep. Ya, kebenaran konsep di sini dapat diartikan yaitu video pembelajaran dianggap baik jika konsep materi ajar yang ada dalam video pembelajaran tidak menyimpang. Dalam artian video pembelajaran atau materi tersebut harus tepat dan sesuai dengan tahapan pengetahuan dari peserta didik. Istilah yang digunakan dalam video pembelajaran harus jelas, benar, dan sesuai dengan penulisan. Dan semua uraian materi dalam video pembelajaran harus disajikan secara runtut, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sobat pelatihan, aspek dari materi berikutnya yaitu kedalaman dan keluasan konsep. Materi yang ada dalam video pembelajaran harus sesuai untuk tingkat tahapan pengetahuan dari peserta didik. Aspek selanjutnya yaitu keterlaksanaan, yaitu video pembelajaran harus mudah dimengerti dan mampu membantu proses dari belajar siswa. Sobat pelatihan, selanjutnya aspek dari media. Di sini meliputi aspek kejelasan kalimat. Kejelasan kalimat di sini yang berhubungan dengan teks dan tulisan harus mudah dibaca. Font dan ukuran font harus proporsional, jelas terbaca, serta tidak mengganggu gambar. Dari segi kebahasaan, yaitu bahasa yang digunakan tentu harus menarik. Bahasa yang digunakan dalam video pembelajaran di sini adalah bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Narasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, jelas, dan sesuai dengan konsep. Yang selanjutnya dari aspek media meliputi penampilan fisik. Penampilan fisik di sini yang berhubungan desain penataan videonya pembelajaran harus menarik. Desain warna, gambar, dan tulisan juga harus sesuai. Tampilan visual dan audio dalam video pembelajaran juga harus sesuai. Terkait dengan suara, di sini musik, misalkan background juga harus disesuaikan. Itulah beberapa hal yang berhubungan dengan kriteria dari video pembelajaran. Sobat pelatihan, setelah kita mengetahui kriteria dari video pembelajaran dan unsur dari video pembelajaran, selanjutnya yaitu tahapan dalam pembuatan video pembelajaran. Di sini yang pertama adalah persiapan dan perancangan. Dalam tahap persiapan dan perancangan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama berhubungan dengan topik, materi yang akan disampaikan. Terus jika materinya panjang, di sini harus dipecah. Selanjutnya kita harus menentukan delivery style-nya, yaitu bagaimana cara menyajikan materi. Terus misalkan terkait dengan penyajian materi ada beberapa hal yang bisa kita pilih, apakah screencasting atau free recording umpamanya yang mau kita pakai. Yang selanjutnya yang berhubungan tahapan kedua yaitu kebutuhan hardware. Ya, untuk kebutuhan hardware di sini tentu disesuaikan dengan konten yang akan dibuat dan juga yang berhubungan dengan dana yang ada. Yang selanjutnya berhubungan dengan software, ya, kebutuhan software. Di sini untuk jenis software disesuaikan dengan delivery style kita atau bagaimana kita akan menyampaikan materi itu sendiri. Misalkan ketika kita menggunakan screencasting, kita bisa menggunakan Camtasia ataupun Cam Studio atau OBS. Ya, untuk Camtasia sendiri ini sudah dilengkapi dengan software recording dan video editor. Yang selanjutnya yang berhubungan dengan tahapan yang berikutnya yaitu mulai pembuatan atau praktik dalam pembuatan video. Jika persiapan telah selesai, ya selanjutnya praktik di sini melalui aplikasi yang sudah kita buatkan atau melalui presentasi yang sudah dibuat, kita bisa melakukan rekam layar atau kita recording sendiri. Yang tahap selanjutnya yaitu publish konten. Ya, untuk publish dan konten video yang telah dibuat bisa dilakukan atau dipublish melalui YouTube
atau melalui media sosial lainnya. Ya, itulah beberapa hal yang berhubungan dengan tahapan Sobat Pelatihan, itulah beberapa hal yang kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini, dan selanjutnya ada tugas yang harus Anda selesaikan di sini, yaitu membuat sebuah video pembelajaran. Ya, silakan Anda siapkan file presentasi yang akan digunakan dalam membuat video pembelajaran, lakukan perekaman dengan durasi 5 sampai dengan 10 menit dan unggah tautan rekaman video pembelajaran Anda ke LMS yang sudah disiapkan. Sobat Pelatihan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.